sekarang ini tiba-tiba dia bicara, sayalah yang meminta Tom Lembong untuk impor gula. Jadi seolah-olah dia tidak ingin ketinggalan kapal positif dalam isu abolisi dan amnesti ini. Kan sebenarnya bisa dia hadir waktu itu sebagai saksinya Tom kan? Lah, ketinggalan kereta Anda, pahlawan kesiangan. Silakan penguasa makan itu. Tabungan tidak aktif selama 3 bulan, diambil oleh negara. Terus uang amplop hajatan dikenakan pajak. WA call, video call, suruh bayar. Kita ini apa-apa diambil. Muncullah One Piece itu. Kok pada lupa ya pejabat-pejabat ini sama rakyatnya? Pak Prabowo pada saat bertemu dengan para pemret, dia menilai kabinetnya 6. Masa iya sih presiden mau kabinetnya nilainya 6 terus? Pasti kan dia ingin 7, 8, 9. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat saya. Udah lama nggak berjumpa saya dengan dia. Mas Hensa. Assalamualaikum. Ya, Bang. Henry Satrio. Hensa kan? Ya, Hensa Bang. Hensa. Bang, tunggu sebentar ya. Sebelum kita mulai ini saya lihat-lihat. Ini memang pemirsa, channel penuh kesederhanaan. Lihat, capnya sudah nggak kelihatannya nggak diganti nih. Sederhana betul ini seorang Abraham Samad memang. Dia menjaga integritas dan kelurusan media ini. Nggak mau nih ada sponsor-sponsor. Terima kasih banyak Mas. Demi netralnya ini acara kan. Mas Hensa, ini kan luar biasa nih. Kalau kita lihat fenomena abolisi amnesti jadi ribut nih di media sosial. Pro kontra lah. Banyak orang yang bisa memahami, tapi banyak juga kritikan datang dari aktivis anti korupsi dan akademisi. Tapi juga banyak orang yang mengakui ya pro kontra lah. Tapi terlepas daripada itu ada fenomena di balik ini yang menurut saya perlu kita sikapi, Mas. Apa sih di balik pemberian abolisi dan amnesti ini kalau kita lihat dari konteks politik? Apakah Prabowo sudah menyatakan kepada Jokowi, "Hei Jokowi, kamu sekarang tidak bisa lagi menyetir saya." Kira-kira gimana, Mas? Nah ini satu-satu ya. Kalau tentang Jokowi, menurut saya Jokowi tahu ini. Oh tahu. Menurut saya mungkin salah satu yang diperbincangkan di Solo waktu Pak Prabowo jenguk Pak Jokowi, saya pakai kata jenguk lah, karena kan saat itu Pak Jokowi juga tidak sehat ya. Mungkin setelah mikirin gajah itu kan, sekarang masih belum sehat betul. Jadi Pak Prabowo namanya orang baik kan, berkunjung pada bukan menghadap, bukan menjenguk lah, itu kan sakit kan presiden ketika. Wajar ya? Wajar saja. Nah itu mungkin salah satu yang diperbincangkan tentang abolisi amnesti ini. Tapi saya sih nggak terlalu kaget karena Pak Prabowo tuh pernah menyampaikan ke kita 2 teori politik yang dia terapkan dalam mengelola negeri ini. Oke. Yang pertama, dia bilang begini, saya ingin merangkul semua. Lawan. Nah, lawan, kawan, pokoknya semuanya dirangkul. Yang kedua teorinya dia, bila elit politiknya rukun, maka pembangunan bisa berjalan. Nah kalau kita lihat 2 teori besarnya itu, maka semua tindakan politik dia kita bisa memaklumi, karena dari sanalah akhirnya dia ingin merangkul semua kan. Diberikanlah amnesti ke Hasto Kristianto karena dia mau merangkul PDI Perjuangan, Ibu Mega, secara dalam, secara lebih dekat lagi dengan Ibu Jangan Mega. dulu, berarti pemberian amnesti kepada Hasto itu bargaining politik ya? Bukan bargaining politik, itu implementasi dari teori politiknya dia. Untuk merangkul semua gitu ya. Nah, ada yang bilang begini, ya kalau Hasto aja yang dikasih kan nanti timbul gejolak, gitu ya. Maka kemudian diberikan juga Tom Lembong. Tapi menurut saya tidak begitu. Saya tetap mengacu kepada 2 teorinya Pak Prabowo itu, merangkul semua dan bila elit politiknya bersatu maka pembangunan bisa jalan. Memang kita tidak bisa melihat hanya Tom Lembongnya. Tapi Bang, di belakang Tom Lembong itu ada kekuatan besar. Namanya, bukan Anies. Anies itu salah satu tokoh yang dekat dengan Tom Lembong. Tapi kekuatan yang dimiliki Tom Lembong yang tidak dilihat oleh banyak orang itu adalah umat. Memang Tom Lembong ini non-muslim, tapi coba perhatikan pada saat dia di sidang, itu banyak sekali quote and quote tokoh-tokoh keumatan yang hadir. Jadi Pak Prabowo merangkul PDI Perjuangan juga merangkul umat sebetulnya. Bukannya merangkul kelompok Katolik katanya? Ya bisa juga karena dua-duanya kan Katolik. Hasto juga Katolik, tapi kemudian Tom juga Katolik. Jadi dia dapat 3 dong kalau gitu. Kalau pakai teori saya itu. PDI Perjuangan, umat dan Katolik. Lengkap. Nah dengan itu dia mengharapkan pembangunan ini bisa terlaksana. Nah
Kemudian ditambah lagi IG-nya Dasko kan, dia pasang itu foto dia ketemu Bu Mega, Nanan sama Mbak Puan. Mas Nanan, Mbak Puan didampingi Pras. Itu kan seolah-olah ada pesan dari Pak Prabowo bahwa pemilu sudah selesai, mari kita bangun Indonesia. Jadi big picture-nya itu ke sana. Makanya kemudian loh, ranah ekonominya ada di mana nih? Kan ini kan sekarang kebutuhan kita kan kebutuhan uang nih. Betul. Ini larinya kemana? Jadi mungkin dengan masuklah teori yang kedua itu, kalau elit politiknya guyup, gabung, ini bisa, pembangunannya bisa terlaksana. Tapi kan saya tuh kadang-kadang begini juga, mikir juga Bang ya. Apa ini dibalik ini semua gitu? Kalau memang kebutuhannya uang, makanya saya saran Pak Prabowo amnesti aja itu. Ini Abang pasti nggak suka. Amnesti aja para koruptor itu, yang sudah dihukum, tapi tarik semua uangnya, lengkap, yang gede, yang kecil, semua. Tapi nanti 2027 kita mulai era baru. Kalau ada koruptor, langsung penjara seumur hidup. Saya tidak setuju itu. Ya nggak apa-apa, kita ganti topik aja kalau gitu, ganti topik. Ya nggak apa-apa. Nah itu maksud saya, usulan saya kenapa? Karena negara ini kan butuh uang. Gitu ya. Ini makanya mohon maaf ya Bang ya. Jadi segala tindak tanduk pemerintah sekarang, yang ada kaitannya dengan koruptor, itu saya perkirakan ini karena kebutuhan negara atas uang aja. Termasuk Rija Halid yang terakhir ya. Rija Halid itu kan mafia. Besar mafia minyak ya. Ya mungkin ada proses hukum juga, tapi mungkin yang diharapkan dari pemerintah, lu kan udah ngambil banyak, balikin dong. Sekarang negara kita butuh nih, utang banyak banget kan sekarang kan, itu kan harus dibayar juga. Tapi flagship pembangunannya Pak Prabowo, program-program juga butuh uang besar. Si Koperasi Merah Putih, jadi ada 80.000 kali 5.000, 40 triliun kalau nggak salah. Berapa lah, nanti matematikanya tolong ya teman-teman ya. Saya agak lupa nih soalnya angka-angkanya. Terus MBG sekian ratus triliun, ya. Kemudian ada sekolah rakyat, ini banyak betul kebutuhan uang untuk membiayai flagship programnya Pak Prabowo gitu. Jadi itu yang tadi Mas Henry mau katakan bahwa dia ingin mengambil duit dari para koruptor. Iya, kalau menurut saya begitu. Dan menurut saya bagus tuh. Nah, as in return gimana? Mungkin Pak Prabowo akan memulai orde yang lebih baru lah, sistem baru, masa baru. Nanti di 2027 misalnya, ini saya nggak tahu ya, ini mohon maaf, bukannya saya sok tahu mengerti Pak Prabowo, tapi saya memperkirakan mungkin nanti dia di 2027 dia akan mulai era baru, sistem baru, ada koruptor langsung hukum mati, penjara seumur hidup Bang. Nanti saya yang dihajar kalau hukum mati itu. Jadi Mas Henry nggak setuju dengan hukuman mati? Saya agak bingung, soalnya saya nggak mengerti, saya nggak terlalu dalam tentang agama dan saya tidak terlalu dalam juga tentang hukum. Ini bahasa diplomatis. Itulah kira-kira. Nah, jadi arahnya ke sana Bang. Jadi kita melihatnya memang arahnya Pak Prabowo ke sana, tapi salah satu hal yang memang menjadi pekerjaan rumah Pak Prabowo per hari ini itu ada dua. Yang pertama, komunikasi pemerintah ini masih nggak bagus. Yang kedua, ada gap kualitas nih antara Pak Prabowo dengan menteri-menterinya. Ini mohon maaf kan Pak Prabowo ini sangat senior. Jadi secara ekonomi, secara kapabilitas keilmuan, itu jauh di atas rata-rata meninggalkan para menterinya. Jadi ibaratnya saat ini, pada saat dia menulis Paradoks Indonesia, yang dia katakan bahwa Indonesia negara kaya, tapi rakyatnya banyak miskin, itu dia ada kesulitan bagi para menterinya untuk menerjemahkan maunya dia. Sehingga apa? Ya repot sendiri. Lagi kerja-kerja, cuma komunikasinya nggak bagus, akhirnya diprotes sama masyarakat. Lagi kerja-kerja, komunikasinya nggak bagus, Prabowo-nya bingung. Lagi kerja-kerja, komunikasinya nggak bagus, muncullah fenomena One Piece yang sekarang itu. Si Jolly Roger itu ya. Ini kan fenomena One Piece ini Bang, ini sorry saya mencar ya. Ini kan akibat protes masyarakat. Jadi kalau One Piece itu, jadi bukan makar itu ya? Bukan makar, ini si Luffy sama jadi wajar sekarang orang mengumandangkan itu? Nggak apa-apa menurut saya. Karena Mas Hensa juga? Saya nggak ikut-ikutan, tapi saya ngikutin gitu. Walaupun saya setuju dengan semangatnya. One Piece ya? One Piece itu. Jadi dia kan ingin melawan elit global. Dan dulu berarti setuju dengan pengibaran bendera One Piece? Loh, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Itu, nih gini nih, cerdasnya rakyat Indonesia nih, si nakama-nakama ini. Gus Dur pernah berkata. Gus Dur bilang bahwa nggak apa-apa, silakan kibarkan bendera apapun asal di bawah bendera merah putih. Termasuk bendera OPM pada saat itu ya? Iya, nah, memang pada saat itu OPM. Jadi itulah yang dilakukan oleh para nakama ini. Dia kibarkan bendera One Piece tapi tetap di bawah bendera merah putih. Kenapa saya bilang ini bentuk protes? Karena waktu si Luffy dan lawan-lawan Celestial Dragon ini, karena
Mereka ini adalah penguasa-penguasa global yang menguasai dunia saat itu. Nah, rakyat Indonesia lagi hidup tenang-tenang, tiba-tiba ada aturan tanah yang tidak digunakan selama 2 tahun akan diambil alih oleh negara. Kira-kira kayak gitu ya. Kalau salah bahasanya saya mohon maaf. Kalau seperti saya misalnya dosen, beli tanah, ya kita nabung dulu baru mau dibangun, Bang. Betul. Kayak bisa kita beli tanah langsung dibangun. Orang kan curiga kita. Wih, ini dosen macam apa bisa begitu? Kalau menteri bisa ya? Oh, menteri mungkin bisa. Menteri bisa ya? Banyak duit, Bang. Oke. Gitu. Pemilik podcast bisa? Belum. Kalau AdSense sudah banyak bisa. Nah, terus yang kedua tabungan. Tidak aktif selama 3 bulan, diambil oleh negara. Tutup. Terus uang amplop hajatan dikenakan pajak. Kacau ya? WA call, video call, mau disuruh bayar. Sekarang lagi ada pengusaha kafe, tidak bisa sembarangan layangkan musik karena nanti kena aturan royalti. Ini kan protes-protes. Jadi mau gimana sih? Kita ini apa-apa diambil, kita tahu apa-apa diambil. Muncullah One Piece. One Piece itu. Orang bilang, wah itu ada si inilah, si itulah. Jangan dilihat siapa yang memulai. Tapi dilihat kenapa kemudian rakyat semangat untuk menyuarakan hal itu. Sebetulnya kalau begini kan pemerintah dapat masukan bagus. Jadi tidak boleh serta-merta anggota DPR ini menyatakan itu makar ya? Nah, kalau menurut saya, apa makarnya di mana? Ini menyampaikan aspirasi aja. Justru kalau misalnya dilarang, ini Bang, ini saya ingatkan fenomena PDI Perjuangan pada tahun 99. Diinjak itu? Pada tahun 98 kan dilarang. Begitu 99 sudah bebas di mana-mana, rakyat sampai bikin sendiri itu bendera PDI Perjuangan. Posko-posko bikin sendiri itu kenapa? Karena dilarang. Nanti begitu dilarang, rakyat bikin sendiri. One Piece. One Piece itu si Jolly Roger. Emangnya para supir truk misalnya ya, yang apakah mereka ngikutin secara jelas itu One Piece kan belum tentu juga. Tapi ya satu nggak pengen FOMO, yang kedua mungkin ya melihat memang ya namanya di jalan kan ketertindasan itu mungkin saja ada. Mereka melihat ada ketidakadilan ya? Ya makanya ya biarkan saja ini. Justru pemerintah ini enak. Mereka mendapat sinyal awal bahwa ada keresahan di masyarakat. Jadi bisa langsung diantisipasi. Gitu. Dan kemudian yang anehnya, sampai hari ini yang namanya Menteri Kebudayaan itu sama sekali tidak tertampar. Harusnya dia tertampar lah. Fadlizon. Iya, Fadlizon itu di dunia politik kita tiba-tiba masuklah Naruto. Sekarang tiba-tiba masuklah One Piece. Itu baru dunia politik. Di dunia nyata belum lagi ada Labubu. Krayon Shinchan, terus ada lagi Upin Ipin. Ini budayanya ada di mana? Padahal kita ada cerita Punakawan, ada cerita Gatot Kaca, Baratayuda, Mahabharata, belum lagi apa yang dari Makassar Bang? Natumusen dan Maipa. Nah itulah, itu mau kemana? Sementara dia sibuk sendiri menulis sejarah yang sebetulnya perlu diperbaiki aja, tidak perlu ditulis ulang gitu kan? Harusnya dia tertampar, tapi kan enggak. Nah ini juga fenomena. Makanya tadi sebelum kita masuk ini, saya ada komunikasi dengan salah satu kawan kita yang sudah jadi pejabat. Apa kabar gitu ya. Terus kita tunggu kan, kemudian dia menelpon. Oh kabar baik Ken gitu. Enggak, ini saya mau kasih tahu aja, mungkin hanya di Konoha ada rakyat yang bertanya apa kabar kepada pejabatnya. Harusnya pejabat nanya rakyat lah, apa kabar rakyatku? Wah, ini rakyat tanya ke pejabat, apa kabar pejabat? Nah, ini kita cuma sini doang. Itu bentuk apa? Ya bentuk keresahan juga. Kok pada lupa ya pejabat-pejabat ini sama rakyat ya? Berarti Mas Hensat bilang kalau One Piece ini ditekan, dilarang, justru ini berbahaya ya? Justru ini yang berbahaya. Jadi jangan dituduh-tuduh. Jadi sekarang begini, satu pejabat yang komentar, dia udah nonton One Piece belum? Jangan-jangan belum. Jangan-jangan belum. Itu ada anggota DPR bilang makar itu, dia belum nonton. Belum nonton. Dan kemudian yang kedua, ya, ini sudah mengerti belum semangat dan keresahan yang terjadi di masyarakat? Makanya Dasko lagi nih, sorry. Jadi si Dasko nih, dia setelah itu mungkin memahami itu apa itu nakama, dia munculkan di Instagramnya Kancil Persatuan Indonesia. Wah, rame lagi Kancil Persatuan Indonesia bilang, Bang, Kancil itu mencuri ketimun, Bang, Kancil itu licik gitu. Tapi saya bilang ya, saya bicara sama teman saya, Kancil memang ada sisi negatifnya. Dia licik, dia mencuri ketimun, ayo lekas dihukum, jangan diberi ampun gitu kan lagunya kan. Tapi jangan-jangan itulah cerita rakyat Indonesia yang sesungguhnya. Itulah cerita para elit, bukan rakyat Indonesia, para elit. Bang. Pada saat rakyat harus survive. Dia harus survive, bahkan ketimun pun harus mencuri. Karena dia harus survive kan. Dia tidak punya daya upaya membeli ketimun. Beda dengan para pejabat yang punya uang. Berbeda. Bahkan, nah ini ada cerita juga yang melambangkan pejabat. Si petani ini akhirnya mampu menjerat si Kancil.
Ada itu dipasang perekat di pagar itu. Jadi pada saat si kancil ingin melompat di pagar, dia tersangkut, direkat. Datanglah penguasa, raja hutan, harimau saat itu. Mau dimakan kan si kancil sama si harimau ini. Si kancil bilang begini, harimau jangan dimakan. Saya ini miliknya Pak Tani. Saya dipelihara sama Pak Tani. Saya berhutang budi sama Pak Tani karena saya dipelihara sampai besar. Wah, kancil, tapi saya lapar, kata si penguasa ini, kata raja hutan. Kancil bilang begini, bantu saya lepaskan diri, turunkan saya, nanti saya tunjukkan di mana Pak Tani menyimpan ternaknya. Ada kerbau, ada kambing, nanti silakan. Jadi ini ilustrasi yang ada di negara kita. Iya, silakan penguasa makan itu. Dibantu dilepaskan kan, si kancil ini sama harimau sini. Setelah dilepaskan, kancilnya lari. Penguasa merasa tertipu kan. Wah, sialan juga ini. Tapi itulah. Itu konteks di penguasa Indonesia? Iya, pada saat penguasa mau makan rakyat, rakyat ini banyak akal juga. Dia lari juga gitu ya. Biasa bang, penguasanya ini harimau masih muda. Jadi dia masih gagah-gagahnya. Saya sarankan Mas Gibran. Mas Gibran ini kan masalahnya trust. Orang nggak percaya sama dia? Orang nggak percaya dia punya kualitas. Makanya saya bilang sama Mas Gibran sekolah lagi aja. Ambil S2. S1. S2 lah bang. Kan katanya S1. Ya katanya dia sudah S1. Oh, sudah. Makanya saya bilang begini, ambil S2 di Indonesia saja. Tapi masalah administrasi nggak tanggung jawab ya. Itu diurus sendiri masalah administrasi. Ditanya lagi kan, ini dari Ansah sih kasih solusi. Ditanya lagi di mana ya? Di mana lah? Di UI atau di mana lah? Tapi kalau mau ketemu Henry Satrio, ambil S2 di Paramadina. Jadi maksud saya, ini saya kasih tahu nih Mas Gibran, ini solusi. Ya, kan Anda ada masalah di trust kualitas kan? Orang nggak percaya kalau Anda punya kualitas. Sekolah lagi aja S2. Kalau misalnya dia belum ada S1-nya, bisa nggak dia diterima di Paramadina S1? Maksudnya Kak? S1 bisa. S1 bisa. Jadi Mas bersedia menerima Gibran S1 di Paramadina? Iya, bisa. Nanti saya bicara sama Pak Rektor di Dirabidi ya Pak Rektor ya. Nah, makanya kan tadi saya bilang, ambil S2, administrasi tanggung sendiri. Jadi maksudnya administrasinya dilengkapi aja. Kalau udah ambil S2 kan nanti ketemu saya nggak ngajar S1 lagi bang, saya ngajar S2 gitu. Tapi ntar nanti pada saat mata kuliah opini publik atau leadership atau komunikasi politik ketemu saya tuh. Jadi anak emasnya Pak Jokowi itu ternyata bukan Gibran bang. Kenapa? Karena pada saat pidato Pak Jokowi di PSI itu diralat oleh Pak Jokowi. Kelihatannya anak emasnya Pak Jokowi itu Kaisang bang. Kaisang ditempatkan oleh Pak Jokowi sebagai ketua umum PSI. Ini ketua umum partai politik loh bang, sejajar loh nih sama Bu Mega, sama Oso, sama Bahlil Lahadalia, bahkan sama Pak Prabowo, ketua umum partai politik. Kaisang disejajarkan dengan itu. Iya, dan pada saat Pak Jokowi bicara, jangan tergesa-gesa, bukan 2029, mungkin 2034. Jadi artinya, dia siapkan Kaisang dalam sebuah tangga politik menuju 2034. Jadi saya bayangkan, Gibran ini selesai sebagai wapres saja. Jadi levelnya Gibran ini tidak akan naik sampai wapres saja. Tapi seorang Kaisang bisa jadi calon presiden di 2034. Itu kelihatannya Pak Jokowi itu secara sengaja tidak sengaja dia keceplosan kemarin di PSI ngomong begitu. Kembali masalah, berarti kalau Mas Hensat melihat dalam konteks pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembon dan Hasto, itu adalah bagian dari konsolidasi politik ya? Iya, sangat pasti itu. Saya yakin itu. Oke, tapi kan ada juga orang, saya lihat di media sosial bahwa katanya ini tidak terlepas dari desakan dunia internasional Katolik Roma. Oh iya. Oh kalau saya tidak sampai sejauh itu melihatnya. Kalaupun saya sih yakin Pak Prabowo ini cukup kuat lah untuk menahan desakan-desakan itu gitu. Jadi walaupun memang waktu itu sempat ada Romo atau petinggi Katolik juga memang yang menyenguk Hasto ya. Tapi menurut saya arahnya bukan ke sana. Saya lebih percaya ke dua teori yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo tentang bagaimana dia mengelola pemerintahannya. Yang dua tadi itu, yang ya mundurin skor lagi aja kalau lupa. Iya. Gitu. Oke, jadi berarti Mas Hensat percaya bahwa ini bagian dari keinginan Pak Prabowo untuk melakukan konsolidasi politik. Baik dengan kubu PDIP maupun dengan kubu Anies Baswedan. Dengan kubu umat bang, saya nggak nyebut dengan kubu Anies Baswedan. Karena yang saya lihat memang pada saat itu rupanya Tom masih mengkonsolidasi kekuatan itu, sehingga muncul itu kalau salah satu tokohnya Anies Baswedan ya boleh-boleh saja. Tapi saya menilainya ini lebih ke kelompok umat. Jadi 3 kelompok Pak Prabowo langsung dapatkan, PDI Perjuangan, kelompok umat sama kelompok Katolik itu. Oke. Canggih nih Pak Prabowo.
Kalau begitu apa makna ketika Dasko menemui Bu Mega dan foto itu diupload? Apakah itu bukan mengirim pesan bahwa ini sudah terjadi bargaining politik? Ya, bargaining politik kan bahasa kita. Tapi mungkin ada bahasa-bahasa lain. Kalau saya tadi mengatakannya, Dasko ingin mengatakan ke publik bahwa pemilu sudah usai. Mari kita bangun negeri ini. Mari kita bangun bangsa ini. Nah, kira-kira begitulah. Itu kenapa dia posting foto, kalau mungkin di rumahnya Ibu Mega yang di Bali itu ya. Karena kelihatannya bukan di Teguh Umar. Ya, nanti Bang Dasko kasih tahu lah itu di mana. Tapi setelah itu menarik, dia posting kancil si Persatuan Indonesia. Tapi kan menarik setelah keluar amnesti abolisi, kemudian ada kongres kan di Bali itu. Terus Ibu Mega menyampaikan pidato. Dan menarik, dia tiba-tiba bilang PDIP bukanlah partai oposisi. Dan seluruh kader PDIP harus mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Nah, ini apa yang bisa dibaca dari pidato? Bukan partai oposisi, tapi tidak masuk kabinet. Sebenarnya gitu kan. Karena Bang, selama ini kenikmatan politik PDI Perjuangan itu tidak pernah dikurangi oleh Prabowo Subianto. Ya dulu, kenikmatan politik apa maksudnya tuh? Coba dijelasin. Mbak Puan tetap jadi anggota DPR kan? Tetap jadi ketua DPR kan? Tidak dipotong. Padahal apa susahnya? Bisa ya? 80% kekuatan Gerindra di DPR. Tiba-tiba kemudian mengubah undang-undang MD3 seperti zamannya Setia Novanto kan masalah sepele. Tapi tidak dilakukan. Jadi dia tetap memberikan kenikmatan. Iya, Mbak Puan silakan tetap jadi ketua DPR. Banyak kader-kader PDI Perjuangan yang memimpin atau anggota dari lembaga-lembaga negara itu dipersilahkan tetap jadi. Ibu Mega tetap jadi BRIN, petinggi BRIN dan petinggi BPIP kan, sama sekali tidak diambil. Bahkan kader-kader PDI Perjuangan tetap dipercayakan menjadi dubes. Kemarin baru dilantik misalnya Pak Junimart Girsang, ya kan baru saja dilantik. Jadi maksud saya, Budi Gunawan tetap dari Menko. Ya kalau Budi Gunawan kan itu perdebatannya ada, apakah dia PDI Perjuangan atau tidak, atau dianggap dekat dengan PDI Perjuangan, itu kan terserah Budi Gunawan. Tapi yang jelas memang so far kan belum ada kader atau simpatisan PDI Perjuangan atau pendukung atau yang lebih dekat dengan Ibu Mega masuk dalam kabinet. Kan dianya nggak pernah stated kalau dia PDI Perjuangan kan. Kalau dia mendeklarasikan saya PDI Perjuangan, ya kita bisa katakan itu, dan kita tidak bisa memaksa bahwa dia PDI Perjuangan. Kan? Jadi mau saya di sana Bang, karena kenikmatan tidak diambil, jadi ya wajar kalau kemudian Ibu Mega mengatakan kami harus mendukung program-program Pak Prabowo. Tetap tidak oposisi, tapi tidak masuk kabinet. Penyeimbang istilahnya. Penyeimbang saja. Ini pernah terjadi pada saat Pak Taufik Kemas menjadi Ketua MPR. Presidennya SBY. Tetap memberikan masukan kritis PDI Perjuangan kepada SBY, tapi ditengahi terus bila ada gesekan, ada polemik oleh Pak Taufik Kemas. Nah sekarang pun kondisinya begitu. Adian Napitupulu, Darmadi Duryanto tetap memberikan masukan-masukan kritis. Kita lihat Deddy Sitorus memberikan masukan kritis keras kepada pemerintah. Tapi itu dilakukan dalam batas-batas tertentu dan kita mengakui itu. Misalnya Adian bicara dengan Kementerian Perhubungan tentang ini hati-hati loh, kalian aplikator-aplikator online ini terlalu dimanja oleh kalian. Kasihan ini saudara-saudara kita yang Gojek, GoGrab, memang nge-grab segala macam ini. Kasihan. Mereka tidak mendapatkan hak sebesar yang menurut kita seharusnya mereka dapatkan. Terus kemudian Darmadi Duryanto nanya kan ke pemerintah, ke Kementerian Koperasi. Mana bisnis plan-nya? Dapat 3 miliar, 5 miliar per koperasi, 80.000 koperasi mendapatkan itu. Mana bisnis plan-nya? Jangan sampai kemudian merugi. Jadi banyak sekali masukan-masukan dari kader-kader PDI Perjuangan yang disampaikan. Gitu. Memang Bang, akhirnya siapa yang bisa memberikan masukan kritis secara netral dan lebih keras lagi dan lebih tidak ada bobot politiknya, maksud saya sekena-kenanya rakyat lah memberikan masukan. Akhirnya ya kita harus menyerahkan hal itu kepada media massa, para aktivis, para akademisi gitu. Menarik, kan kita lihat sudah ada konsolidasi nih yang dibangun Pak Prabowo lewat amnesti abolisi. Apakah konsolidasi yang telah dibangun kembali oleh Pak Prabowo ini bisa ditafsirkan membangun konsolidasi baru dan meninggalkan Pak Jokowi? Nah, kalau menurut saya, sosok Prabowo ini, dia tahu cara berterima kasih dan menghormati. Dia tidak meninggalkan Pak Jokowi, tapi dia meletakkan Pak Jokowi seperti layaknya presiden-presiden Indonesia yang lain, seperti Pak SBY, seperti Ibu Mega. Jadi dalam lingkaran penasehat. Jadi Pak Jokowi tidak diberi privilege seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah itu kan juga mesti kita klarifikasi kan, apakah tahun-tahun yang lalu itu Pak Jokowi memang mendapatkan privilege itu. Tapi kan hidup Jokowi itu kan privilege. Ya hidup Jokowi kan bisa saja sebagai gimmick politik, kan, bukan privilege kan. Jadi bukan tulus itu ya? Ya kan ada Jokowinya soalnya. Paling enak kan begitu kan. Makasih sama Jokowi, hidup Jokowi.
terus pada nyanyi-nyanyi kan kadang-kadang nggak apa-apa juga. Lagi pula Pak Prabowo paham lah kalau tanpa Pak Jokowi mungkin akan kesulitan dia jadi presiden. Ya sekarang tinggal anaknya aja, anaknya kan tinggal kepusikan. Tapi gini bang, ini mohon maaf ya, saya potong dulu Mas Hensat. Kalau kita lihat bahwa apakah pemberian abolisi dan amnesti itu kan tadi bilang dikonsultasikan menurut dugaan Mas Hensat waktu ke Solo itu atau dilaporkan lah. Dilaporkan. Tapi apakah menurut Mas Hensat nih sebagai orang pakar komunikasi politik melihat bahwa pada saat diskusi itu sebenarnya Jokowi sudah menyetujui? Kalau menurut saya Pak Jokowi tidak berkomentar. Mungkin dia kebingungan. Kenapa saya bilang kebingungan? Karena sekarang ini tiba-tiba dia bicara, sayalah yang meminta Tom Lembong untuk impor gula. Jadi seolah-olah dia tidak ingin ketinggalan kapal positif dalam isu abolisi dan amnesti ini. Kan sebenarnya bisa dia hadir waktu itu sebagai saksinya Tom kan? Dia bisa jadi pahlawan lebih awal. Tapi dia nggak lakukan. Tapi dia tidak lakukan, walaupun pada saat dia bicarakan, saya yang meminta Tom untuk impor. Tapi setelah itu kebijakan teknis dipersilahkan kepada menteri masing-masing, menteri-menteri teknis. Bila dia datang pada saat itu, bila dia hadir pada saat sidang Tom itu, dan dia menyampaikan bahwa memang itu kebijakan negara, kebijakan presiden, dia bisa jadi pahlawan, Pak. Dan Tom Lembong nggak dan tidak divonis, bahkan hakimnya pun tidak memvonis dia lemah. Itu bahasanya Pak Mahfud tuh, vonisnya salah kalau nggak salah gitu di podcast saya di Satria Official gitu ya. Itu menurut saya memang ya Pak Jokowi waktu itu mungkin disampaikan tapi tidak berkomentar, tapi sekarang dia tidak ingin juga ketinggalan perahu positif dari masyarakat ini, walaupun orang-orang bilang ketinggalan kereta Anda pahlawan kesiangan. Tapi apapun itu ya Bang, memang yang tahu pasti bagaimana hubungan Prabowo dan Jokowi ini adalah mereka berdua. Jadi saya juga tidak ingin berandai-andai apakah kemudian Prabowo meninggalkan Jokowi. Susah Bang, menurut saya. Nggak mungkin. Ya, atau apakah begini Bang, ini analogi. Saya jarang ketemu Abang, tapi kan kita sering ber-WA. Kalau ber-WA itu kan tidak perlu kelihatan seperti di podcast ini. Dari hati ke hati. Iya, jadi maksud saya adalah komunikasi itu. Dan saya yakin juga memang Pak Prabowo dipersiapkan oleh Pak Jokowi, mungkin bisa begitu juga. Tapi intinya Pak Prabowo tahulah cara berterima kasih dan menghormati pemimpin sebelumnya. Lagi pula kan dia sudah menciptakan sejarah baru. Baru Prabowo yang berkomunikasi bagus dengan presiden sebelumnya. Presiden-presiden sebelumnya nggak ada yang kayak gitu. Kayak ada jarak ya? Iya, jarak musuhan lah. Kira-kira ya minimal dicitrakan memang mereka ada gap lah di antara mereka berdua itu. Mas Hensat, saya masih ingin melanjutkan. Apakah tadi Mas Hensat katakan tuh bahwa tiba-tiba Jokowi keluar tuh seperti mau jadi pahlawan bahwa saya memang memerintahkan impor gula. Apakah maksud dari Jokowi menyampaikan pernyataan itu ingin mengirim pesan kepada masyarakat bahwa sebenarnya saya yang menyetujui pemberian abolisi kepada Tom Lembong? Bukan, dia pengen ngomong gini, bener udah itu abolisi dikasih, Tom nggak salah, orang saya perintahin. Kira-kira gitulah, cuma kan pengadilan udah selesai Oh gitu ya. Jadi menurut Mas Hensat, kejadian ini justru bisa disimpulkan bahwa mulai ada jarak yang dibuat oleh Prabowo dan Pak Jokowi. Enggak? Kalau jarak sih dari dulu pasti ada Bang. Saya yakin Pak Prabowo juga ada beberapa hal yang dia merasa tidak perlu konsultasi dengan Jokowi. Tapi saya mau masuk ke arah ini Bang. Sudahilah perbincangan tentang Jokowi. Jokowi presiden kita ke-7, tapi sekarang eranya presiden ke-8. Begitu loh, biarlah Pak Jokowi istirahat supaya sakitnya sembuh. Ya, karena dia sudah pusing juga dengan Roy Suryo itu. Oke. Jadi hentikan pembicaraan tentang Jokowi. Sekarang presiden kita. Presiden Prabowo aja udah. Kalau Abang masih ngomong-ngomong itu naik lagi tuh algoritmanya. Mas Hensat melihat dampak positif dari pemberian abolisi dan amnesti dan dampak negatif. Dampak positifnya. Ya. Sekarang adem ayem kan. Ya. PDI Perjuangan ayem. Pendukungnya Tom Lembong kalem. Itu positif. Menyerang, ya, itu positif. Jadi konsolidasinya didapat. Negatifnya, ya orang banyak mempertanyakan. Itu apalagi yang mendasari bahwa mereka bisa dibebaskan. Bagaimana kasus-kasus korupsinya memang sudah diselesaikan oleh Pak Prabowo. Bagaimana komitmennya gitu ya. Termasuk kan pertanyaannya 1.000 orang itu siapa aja kan. Jadi kan ditanyakannya begitu juga tuh. Iya, kalau 2 orang ini nggak ada masalah. 2 orang ini udah beres. Tapi ini 1.000 orang siapa ini? Iya, jangan sampai ada penyusup-penyusup lah. Kalau menurut analisis Mas Hensat, di antara 10 orang terlepas dari Tom Lembong dan Mas Hasto, di 10 orang itu kira-kira ada yang nyelinap tuh? Minimal itu ada satu teman saya itu, si Ongen tuh. Waktu itu dia ditangkap karena
kasus ITE penghinaan Jokowi. Kalau itu wajar, kan itu kasus politik. Nah, iya, wajar diberi amnesti. Itu yang saya tahu, yang lain saya nggak kenal. Kan yang kita saya nggak tahu kalau apa yang diumumin bang, yang 1.000 orang itu. Ya justru itu yang diumumin kan. Ya, makanya saya juga nggak tahu. Cuma kalau diumumin mungkin kita bisa lihat satu-satu masyarakat bisa cek ya. Ini bisa dipakai ya ini apa waktu itu dia dipenjara karena apa, kasus karena apa kan begitu. Karena kan orang menyatakan bahwa sebenarnya kalau amnesti abolisi itu diberikan kepada tahanan-tahanan politik seperti di masa lalu kayak Sri Bintang Pamungkas dan lain sebagainya, orang itu hal yang wajar kan? Banyak pendapat begitu. Oke, Mas Hensa, kalau melihat ini kan tadi mengatakan bahwa ini hal yang positif dilakukan Pak Prabowo, PDIP-nya jadi tenang, sudah tidak ribut lagi. Kelompoknya Anies juga jadi tenang, tidak ribut lagi. Apa lagi yang harus akan dilakukan Prabowo supaya masyarakat bisa lihat bahwa Pak Prabowo ini beda daripada Jokowi? Apakah salah satunya melakukan reshuffle? Kalau reshuffle sih terserah Pak Prabowo ya. Soalnya begini bang ya. Enggak, saya nggak tanya terserah. Gini. Kenapa saya bilang terserah? Setelah saya amati, kan saya pengamat ya. Pengamat. Setelah saya amati, setiap kali ada orang bicara tentang reshuffle, itu reshuffle-nya nggak jadi bang. Jadi kalau kita pengen ada reshuffle yang dilakukan oleh Pak Prabowo, kita nggak usah omongin, biar jadi bang. Berkali-kali. Udah mau reshuffle tidak jadi, udah mau reshuffle tidak jadi. Kita nggak usah omongin bang. Berarti kalau menurut Mas Hensa melihat bahwa ini sesuatu yang tidak perlu diomongin. Tapi kalau menurut kacamata politik Mas Hensa, apakah kabinet ini memang kabinet menteri-menterinya ya kita nggak bicara itu sedikit tidak berkualitas, jadi perlu dilakukan evaluasi? Problem komunikasi jelas, problem gap quality antara dia dan Pak Prabowo jelas. Kalau tidak Pak Prabowo terlalu pintar? Bukan. Ini saya lanjutkan ya. Yang kedua, karena kan ada gap antara Prabowo dengan menterinya. Yang ketiga nih, akibat ada gap itu, mereka tidak sanggup menerjemahkan maunya Pak Prabowo, kebijakan Pak Prabowo dalam bentuk-bentuk program-program yang memang diinginkan oleh rakyat. Itu hal itu gitu. Yang menurut saya, jadi memang harusnya ada perbaikan-perbaikan. Dan kemudian, kalau tadi Abang bertanya, apakah Pak Prabowo akan ada reshuffle? Saya jawab tegas-tegas saja iya. Kenapa? Karena Pak Prabowo pada saat bertemu dengan para pemret, dia menilai kabinetnya 6. Masa ya si Presiden mau kabinetnya nilainya 6 terus? Pasti kan dia ingin 7, 8, 9. Kalau dalam ilmu sepak bola, kalau mau ada perbaikan, ya harus ganti pemain. Jadi kan kita tinggal tunggu waktu aja. Gitu. Tapi kalau kita terus-terusan bahas kira-kira siapa aja diganti-ganti, nggak jadi. Kita bahas yang lain. Mas Hensa, 80 tahun Indonesia merdeka, kita kembali fenomena One Piece. Apa sih sebenarnya yang dirasakan masyarakat sehingga menimbulkan fenomena One Piece itu? Kegelisahan apa yang sedang terjadi? Apakah mereka sulit makan ataukah karena mereka tidak mendapatkan keadilan? Ya itu dua-duanya itu mungkin masuk di akal juga bang. Yang sekarang kan saya banyak berbincang itu dengan saudara-saudara kita yang kaki lima, ya mereka bilang pekerjaan sulit, sembako-sembako mahal, harga-harga makin mahal. Bahkan kan di netizen dibahas tuh, ada fenomena Rojali, Rohana. Abang ikut Rojali ya, rombongan nggak jadi beli apa cuma lihat-lihat doang gitu ya. Itu yang terjadi gitu. Nah pada saat masyarakat sedang struggling, sedang berusaha untuk menghidupi kehidupan layaknya, ada aturan itu 3 bulan nggak dipakai ditutup rekening tanah dia gitu-gitulah. Jadi menurut saya akhirnya mengada-ada aja gitu kebijakan-kebijakannya. Padahal Prabowo punya flagship kan bagus-bagus gitu loh. Jadi berarti kebijakan dilakukan Pak Prabowo ini adalah kebijakan-kebijakan yang seharusnya ada gap. Iya, jadi nggak nyambung menjelaskan aja gitu. Ya ini fenomena One Piece ini kan misalnya apa sih yang dilakukan Menteri Kebudayaan, apa sih yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata misalnya terhadap fenomena One Piece ini, gitu. Terus apa sih yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan terhadap One Piece ini? Kementerian Ekonomi apa gitu. Harusnya kan begini-beginian ini yang dilihat oleh para menteri adalah why-nya gitu. Kenapa kemudian masyarakat melakukan ini? Kan ini enggak, ini langsung dicap mau makar lah, mau mecah persatuan lah. Ya nggak usah begitu-begitu. Jadi gini loh. Harus melihat akar permasalahannya. Betul. Rakyat itu hidup sendiri. Walaupun ada keluarganya, tapi otaknya satu. Berbeda dengan para pejabat. Pejabat itu otaknya banyak bang. Pejabat satu, staf khususnya berapa? 5. Tenaga ahlinya lagi ada. Jadi kalau mereka bicara, mereka tinggal tanya tuh staf khusus sama tenaga ahlinya. Jadi harusnya pernyataan itu tuh tidak terlalu mudah keluar. Kan kasihan rakyat ya. Dia pasang Jolly Roger, dibilang mau makar. Ya itu ini bang ya. Si Jolly Roger itu, si benderanya One Piece itu, yang bikin itu, yang desain itu tokoh yang namanya Usopp. Usopp itu digambarkan tuh badut. Dia lucu-lucuan aja gambar itu. Si tengkorak nyengir itu.
Waktu dia jadi mau dipasang sama si Luffy itu juga ketawain, sama Nami dan teman-teman itu diketawain. Tapi udah dipasang juga itu. Kan itu lucu. Dan akhirnya jadi maskot tuh si Jolly Roger itu. Tapi maksud saya pada saat membuat logo itu, semangatnya ini adalah semangat bajak laut yang gembira gitu. Yang memang ingin memberantas kekuatan elit global yang terlalu artinya ada perasaan ketidakadilan ya sebenarnya itu ya. Tadi seperti yang Bung Hansat kan ada bilang nih, sorry nih. Waktu wah ini ada kelompok apa waktu itu Bang, anarko ya. Ini yang menginisiasi gini, jangan lihat ke sananya. Jangan lihat sananya, tapi lihat kenapa protes ini kemudian disambut oleh masyarakat. Itunya loh. Jadi jangan tokohnya yang dikebiri tanpa tahu dulu apa maksudnya. Saya tidak membela kelompok yang awal-awal menginisiasi ini juga ya. Tapi yang saya ingin sampaikan ke pemerintah adalah dengar. Ini rakyat punya keluhan, dengerin. Gitu. Ada teorinya dari John Hopkins University, bukan teori lah. Ini ada slogan, learn to listen and listen to learn. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang. Dengerin aja. Anda lupa pada saat Anda jadi rakyat. Kan mudah-mudahan enggak kan? Kan waktu jadi rakyat kan juga banyak pejabat yang bareng-bareng kita ya Bang. Iya. Jadi ya didengerin aja, inget aja pada saat Anda jadi rakyat. Ya ada juga sekarang pejabat-pejabat yang dulu ngehajar Prabowo juga sekarang masih jadi pejabat kan. Ya itu emang nggak tahu malu tuh orang-orang. Oke, berarti sebenarnya intinya fenomena perasaan ketidakadilan ya. Melawan elit global seperti begitulah kira-kira ya. Karena tadi Mas Hensat mencoba kalau dalam konteks di negara kita ini kan misalnya ketidakberdayaan kita, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang sebenarnya itu tidak pro rakyat, misalnya apa itu account di bank tidak aktif, kemudian ada tanah yang tidak digunakan 2 tahun harus diputihkan. Apakah menurut Mas Hensat nih, orang yang berada di kelas menengah ini ya, kebijakan-kebijakan itu juga menyentuh langsung ya, bukan saja di kelas bawah tapi kelas menengah pun ya, misalnya itu tanah itu menyentuh langsung ya? Iya Bang, kan nggak bisa orang beli tanah langsung dibangun kecuali memang uangnya banyak betul gitu. Ya mau saya jangan terlalu mudah lah membuat kebijakan-kebijakan yang gitu-gitu aja, yang apa menyusahkan. Fahri Hamzah tuh. Naikin aja pajak tanahnya supaya mereka mau tinggal di rumah susun. Nggak boleh gitu ya? Ya ampun. Mau saya ya itulah, mereka lupa pada saat mereka menjadi rakyat bagaimana itu. Sedihnya, aduh, mudah-mudahan nanti kalau abang jadi pejabat tidak seperti itu ya Bang. Mas Hensat, apa yang kita bisa petik nih dari semua peristiwa ini? Abolisi, amnesti, One Piece yang memasuki 80 tahun Indonesia Merdeka. Jadi di 80 tahun Indonesia Merdeka ini masih ada keresahan tentang keadilan di masyarakat. Bagaimana pemerintah melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima Pancasila itu yang paling ditunggu saat ini. Karena pada saat ini ekonomi tidak terlalu baik, kebutuhan masyarakat sulit sekali dipenuhi, lapangan pekerjaan juga sulit didapat, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan kehidupan kita, itu memang sulit sekali dinikmati. Padahal Indonesia adalah negara yang gemah ripah loh jinawi. Jadi artinya kita harusnya makmur dan sejahtera. Jadi kalau kita mengacu ke bukunya Pak Prabowo, Paradoks Indonesia, inilah saatnya Pak Prabowo dan pemerintahannya meluruskan paradoks itu. Supaya Indonesia negara yang kaya, rakyatnya juga kaya. Luar biasa netizen. Saya menyampaikan itu. Oleh Mas Hensat membuat kita tercerahkan ya, mengedukasi kita sekaligus menuntun kita melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak.